Halo Sobat Desa, kita jumpa lagi. Kembali kita akan mensimulasikan terkait amanat salah satu surat edaran bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia tentang penjelasan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 yang mana pada intinya di sini termuat berbagai solusi ketika pemerintah pusat telah mengambil kebijakan tidak menyalurkan dana desa tahap 2 non-ERMAK-nya, di mana salah satunya solusi yang disampaikan sebagaimana yang disampaikan angka 3 huruf A. Di angka 3 ini, pemerintah desa dapat menggunakan sisa anggaran atau penghematan anggaran tahun berjalan tahun 2025 termasuk yang bersumber dari pendapatan selain dana desa atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan. Kali ini kita coba mensimulasikan terkait amanat poin 3 ini. Tentunya kita akan coba melihat di aplikasi Siskudes tahun 2025. Yang pertama, kita coba melihat permasalahannya terlebih dahulu dengan mengakses menu laporan, pertanggungjawaban. Selanjutnya kita masuk di laporan realisasi APBD Desa per sumber dana 1B. Oke, kita pilih salah satu desa. Di sini sumber dananya DSS. Oke, selanjutnya kita lakukan cetak. Bisa kita lihat di sini sisa dananya di halaman akhir yaitu hanya Rp3.160.600. Sedangkan untuk pemerintah desa di sini ada pelaksanaan kegiatan yang belum selesai untuk pemeliharaan jalan lingkungan gang sebesar Rp39.909.000, di mana di sini ada untuk beli bahan baku dan sebagainya. Namun secara faktanya di lapangan ini sudah terlaksana, sehingga kita akan menggeser dana selain dana desa ini untuk membiayai jalan lingkungan ini, di mana kita akan mencari sebesar 39 juta atau kita genapkan saja 40 juta rupiah. Nah, kita close dulu, kita ganti sumber dananya, kita akan menggunakan ADD. Kita lakukan cetak, bisa kita lihat di halaman terakhir masih ada anggaran yaitu sebesar Rp295 juta sekian-sekian. Namun, pemerintah desa tetap harus mengenolkan terlebih dahulu anggaran yang akan dialihkan untuk membiayai kegiatan dana desa non-ERMAK yang tidak disalurkan ke rekening desa pada tahap 2-nya. Karena kita di sini menggunakan ADD. Dan kita ketahui sendiri ADD ini banyak menyimpan terkait untuk hak dari baik itu perangkat desa, kepala desa, dan BPD berupa siltap dan tunjangan. Nah, yang pertama kita akan turun untuk melihat pengurangan, yaitu dimulai dari perjalanan dinas, baik itu dinas dalam dan dinas luar. Karena di sini bisa kita lihat belum terrealisasi dan masih tersisa utuh. Untuk itu kita coba melihat sisa dananya dan kita memerlukan kalkulator. Kita tambahkan dulu Rp12.700.000 ditambah Rp10.650.000. Maka nilainya baru 23 juta sekian, masih kurang 26 juta sekian-sekian. Nah, sekarang kita coba lihat halaman 2 dan halaman 3-nya. Nah, di sini banyak belanja barang dan jasanya. Nah, kita akan mengurangi yaitu untuk belanja festival kesenian, di mana di sini ada 15 juta belum terrealisasi. Selanjutnya kita cari dulu untuk 1 juta rupiah sekian-sekian. Oke, di sini bisa kita lihat untuk PKK ada 5 juta rupiah
yang akan kita kurangi sebesar 1 juta rupiah sekian-sekian. Kita kurangi saja menjadi 2 juta rupiah. Oke. Nah, dia mendapatkan 40.350.000 rupiah. Oke, sekarang kita coba mencatatnya. Sehingga kita memerlukan yaitu untuk notepad-nya. Yang pertama, kita akan pengurangan 1. Perjalanan dinas dalam dan luar menjadi 0. Yang kedua, kita akan mengurangi kegiatan festival kesenian dan jenis belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat menjadi 0. Dan yang ketiga, kita akan mengurangi belanja ATK PKK dari 5 juta menjadi 3 juta. Nah, kita coba untuk mengalihkannya. Kita nolkan dulu untuk kegiatan-kegiatan ini. Oke, kita close, kita keluar. Oke, kita masuk data entry, kita masuk penganggaran, kita masuk isi data anggaran. Nah, yang pertama, kita kurangi dulu belanjanya. Oke, kita masuk bidang penyelenggara pemerintahan desa. Kita pilih belanja operasional pemerintahan desa. Kita klik 2 kali. Di sini kita masuk di belanja penyediaan operasional pemerintah desa. Kita turun untuk mencari perjalanan dinas. Oke, ini dia. Kita klik lagi 2 kali. Di sini kita nolkan terlebih dahulu. Simpan. Dan di sini kita cari lagi untuk perjalanan dinas dalamnya, dimana di sini pun kita nolkan. Oke, selanjutnya kita pilih simpan. Maka poin 1 ini sudah terlaksana. Sekarang kita menuju ke kegiatan festival kesenian sebesar 15 juta dan kita nolkan. Kita kembali ke bidang, kita masuk ke pembinaan. Nah, kita pilih di sini festival kesenian di mana ada 15 juta. Di sini kita nolkan kembali. Ini sudah di-nolkan. Berikutnya yang terakhir, kita akan menolkan untuk PKK-nya. Di mana di sini kita akan kurangi yaitu sebesar 2 juta rupiah untuk belanja perlengkapannya. Kita klik lagi 2 kali. Di sini menjadi 3 juta rupiah. Selanjutnya kita pilih simpan. Maka dana 40 juta rupiah sekian-sekian itu sudah terkumpul. Nah, berikutnya pemerintah desa mengurangi nilai di kegiatan sebesar nilai untuk perjalanan dinas tadi. Oke, untuk operasional di sini ada pengurangan yang awalnya 149 juta rupiah menjadi, oke, kita rubah di sini dengan senilai 23 juta sekian-sekian, sehingga di sini angkanya kita simulasikan saja menjadi 124 juta rupiah. Selanjutnya kita pilih di bidang pembinaan, kita pilih subbidang kebudayaan yang awalnya 15 juta rupiah. Di sini kita nolkan. Oke, selanjutnya kegiatannya di sini kita nolkan juga. Dan kita masuk bidang terakhir, masih di bidang pembinaan untuk PKK-nya, di mana berkurang senilai 2 juta rupiah, sehingga di sini menjadi 22 juta. Dan kita klik lagi 2 kali di sini menjadi 11 juta. Berikutnya kita tutup, kita keluar, kita masuk data entry, kita masuk perencanaan, kita rubah lagi datanya di RPJM desa. Oke, yang pertama bidang 1, kita masuk di operasional, kita pilih operasional ATK, yang kita gunakan adalah di tahun 4, yang awalnya 30 juta, kita rubah menjadi 139 juta sekian-sekian. Selanjutnya kita masuk di bidang, kita pilih lagi pembinaan. Yang pertama kita pilih kebudayaan, kita pilih HUT RI. Di sini di tahun 4 yang awalnya 15 juta rupiah,
kita nolkan. Berikutnya kita masuk subbidang, kita pilih subbidang kelembagaan masyarakat, kita pilih pembinaan PKK. Di sini awalnya 15 juta, kita rubah menjadi senilai 13 juta rupiah. Nah, berikutnya di sini kita tambahkan lagi untuk kegiatan dari dana desa tadi, di mana ada untuk jalan pemukiman. Di tahun 4 kita tambahkan masih di tahun 4 dan lokasinya Desa Tewang Kadamba. Volumenya di sini misalkan kita buat sama satu paket, di mana pelaksana kegiatannya di sini kasih kesejahteraan, sumber dananya alokasi dana desa, dan biayanya 40 juta rupiah. Waktunya di sini kita simulasikan 3 bulan saja, dan di sini swakelola. Kita lakukan simpan dan kita tutup. Kita keluar, kita masuk data entry, kita masuk penganggaran, kita masuk isi data anggaran. Barulah kita menginput untuk kegiatannya. Kita pilih pelaksanaan pembangunan, kita pilih pekerjaan umum dan tata ruang. Di sini kita pilih untuk jalan pemukiman dan gang, di mana nilainya kita tambahkan senilai 80 juta karena dia bertambah 40 juta. Kita klik lagi 2 kali, kita pilih tambah dulu dengan sama uraiannya, cor jalan berlubang, dan di sini nilainya yaitu 40 juta. Sumber dananya kita rubah jadi alokasi dana desa. Oke, selanjutnya di sini fisik pembangunan, dan di sini kita buat yaitu menjadi 29 meter saja. Kita simulasikan seperti itu. Lokasi kegiatan Desa Tewang Kadamba. Dan di sini kita tagging, kita pilih tambah, dan kita pilih infrastruktur publik. Selanjutnya kita lakukan simpan. Dan barulah kita input di belanjanya. Kita masuk bidang pembangunan dan kita pilih yaitu pemeliharaan jalan pemukiman dan gang. Oke, ini sudah ada. Kita klik lagi 2 kali, kita pilih tambah. Kita pilih belanja modal. Di sini kita buat yaitu belanja modal prasarana jalan. Kita simulasikan, kita bagi 2, bahan baku dan upah. Oke, bahan baku terlebih dahulu. Kita tambah lagi ada yang namanya upah. Kita simpan, kita klik lagi 2 kali, dan kita tambah. Di sini misalkan kita simulasikan satu saja, bahan baku perbaikan jalan berlubang, di mana nilainya di sini kita simulasikan yaitu satu paket sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya di sini untuk upah tenaga kerja, di mana di sini kita simulasikan yaitu jumlah satuannya kita coba di sini simulasikan satu paket saja sebesar 10 juta rupiah. Nah, setelah terinput seperti ini, maka barulah pemerintah desa memproses Perkades perubahannya pada admin untuk dilakukan posting dan sudah bisa melakukan pencairan dari ADD untuk pembayaran kegiatan non-ERMAK tahap 2 yang dananya tidak disalurkan ke rekening desa pada tahun 2025. Jadi setelah itu tinggal lakukan SPP saja pada saat sudah selesai posting untuk kegiatan non-ERMAK tahap 2 yang tidak disalurkan ke rekening desa dengan sumber dana yaitu ADD. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.